Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita ketemu lagi dalam kuliah teknik fondasi 1 ya. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Mungkin kita mulai ya, bahwa pada pagi hari ini kita akan masuk ke dinding penahan tanah ya, di mana minggu sebelumnya kita sudah mereview tekanan tanah lateral ya. Sekali lagi saya katakan bahwa tekanan tanah lateral ini penting untuk kalian benar-benar pahami, karena tekanan tanah lateral ini merupakan beban ya yang digunakan kalau kalian merencanakan dinding penahan tanah. Jadi kalau dinding penahan tanahnya tekanan tanahnya kalian hitung salah, ya tentunya juga nanti perencanaan dinding penahan tanahnya juga akan salah, ya. Oleh karena itu sekali lagi saya sarankan kalian untuk memahami benar-benar tekanan tanah lateral ya, bagaimana menghitungnya ya. Saya juga sudah memberikan banyak cara atau metode atau rumus-rumus ya, yang bisa kalian gunakan untuk menghitung tekanan tanah dalam berbagai kondisi ya. Nah, untuk ini penahan tanah pada pagi hari ini, mohon izin saya akan share. Sudah terlihat share screen saya sudah ya, baik. Jadi kita akan membahas yang pertama adalah pengertian dasar dinding penahan tanah, kemudian yang berikutnya adalah penggolongan tanah ya, yaitu, dan yang ketiga kita akan membahas bagaimana prinsip dasar perencanaan dinding penahan tanah itu sendiri. Nah, kita mulai dengan pengertian dasar dinding penahan tanah. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke sini ya, saya ingin flashback dulu atau ingin melihat pemahaman kalian dulu ya, apa bedanya dinding penahan tanah dengan turap. Nah, karena ini penting untuk sama-sama dipahami ya, karena dari pengalaman saya mengajar ya selama ini, ya, banyak mahasiswa yang keliru pemahamannya antara dinding penahan tanah dan turap. Karena nanti turap akan kita bahas di pondasi 2 ya, di semester depan. Nah, oleh karena itu penting kita memahami dulu perbedaan antara dinding penahan tanah dengan turap. Nah, mungkin saya stop dulu share screen saya ya. Silahkan ada yang ingin menyampaikan kira-kira apa perbedaan antara dinding penahan tanah dengan turap. Oke, silahkan. Raise hand-nya kalau ada yang ingin sharing atau menjawab ya. Itu perlu diketahui ya, kalau kalian aktif ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, itu nanti ada bonus nilai ya untuk kalian juga. Ya, silakan. Ada apa perbedaan dinding penahan tanah dan turap menurut kalian saat ini? Silakan.
Saya izin jawab, Pak. Nah, silakan Adi. Oke. Tapi maaf kalau salah ya, Pak. Suaranya kayaknya mendengung, kenapa ya? Atau kamu ada di sampingnya, apa di sekelilingnya ada juga yang masuk kali? Agar mikrofon yang di sampingnya ditutup. Kamu pakai HP atau pakai laptop? Pakai HP, Pak. Pakai HP. Deh, Pak. Kalau dari yang saya tahu, Pak, kalau dinding penahan tanah tuh salah satu perbedaannya sama turap itu dari ininya, Pak, dari bahannya. Kalau dinding penahan tanah itu biasanya dari beton atau batuan, sedangkan kalau turap itu biasanya bahannya bersifat sementara, Pak. Oke. Ada dua keywordnya ya, perbedaannya, bahwa yang pertama adalah dari bahan konstruksinya ya. Kemudian yang kedua adalah dari sifatnya permanen atau tidak permanen gitu ya. Di mana turap untuk tidak permanen, ya gitu. Yang dinding penahan tanah itu untuk permanen. Oke, ada lagi, ada Ipan sepertinya raise hand. Silakan, ingin menambahkan Ipan. Izin nambahkan ya Pak. Iya. Yang saya tahu itu kalau turap itu digunakannya untuk membuat gorong-gorong kayak gitu Pak, drainase atau saluran. Nah Oke. kalau dinding penahan tanah itu biasanya digunakan untuk di tebing-tebing itu biar gak longsor. Jadi yang berikutnya adalah penggunaannya ya. Kalau dinding penahan tanah di mana? Untuk gorong-gorong atau untuk untuk apa namanya? Untuk dinding penahan galian ya, untuk apa namanya? Kalau ada konstruksi di bawah tanah ya, seperti itu gorong-gorong atau saluran ya. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaannya kalau turap untuk yang di bukit-bukit katanya gitu ya. Begitu ya. Lanjut, siapa yang ingin sharing lagi juga pemahamannya sampai saat ini? Ya. Ayo, ada lagi. Silakan Laurentius ya, raise hand-nya. Yang saya tahu itu kalau misalnya dinding penahan tanah itu menahan tekanan tanahnya yang tidak terlalu besar Pak, dilihat dari biasanya dinding tekanan tanahnya itu yang nggak terlalu tinggi. Terus kalau turap itu yang dibutuhkan untuk keperluan tekanan tanahnya itu yang besar. Makanya suka ada turap yang kelihatan yang tinggi-tinggi gitu Pak. Baik. Kalau Laurentius mengatakan perbedaannya dari sisi bebannya ya. Kalau di penahan tanah katanya jika tekanan tanahnya tidak begitu besar gitu ya. Sedangkan turap untuk tekanan tanah yang cukup besar ya, yang lebih besar ya. Begitu. Oke, ada lagi yang lainnya ya. Baik, jadi kalau kalian simak ya, tadi teman-teman kalian menjawab ya, itu perbedaan-perbedaan dari berbagai aspek ya, antara dinding penahan tanah dengan turap ya. Sebenarnya perbedaan-perbedaan itu ya, menurut saya adalah perbedaan yang turunan dari perbedaan yang pokoknya ya, yaitu kalian kayaknya belum menyampaikan ya
sebenarnya ada perbedaan yang mendasar ya. Sehingga dengan perbedaan yang mendasar itu makanya turunan-turunannya terjadi perbedaan-perbedaan yang tadi teman-teman kalian sampaikan ya. Jadi sebenarnya itu bukan perbedaan yang mendasarnya ya, tapi perbedaan-perbedaan turunan akibat adanya perbedaan pokok ini ya. Ada yang tahu nggak apa perbedaan pokoknya ya, atau perbedaan yang prinsipnya antara dini penahan tanah dengan turap? Ada? Coba jawab ya. Oke, kalau tidak ada ya, perbedaan antara dinding penahan tanah dengan turap, perbedaan yang prinsip adalah dari cara menahan bebannya, dari cara menahan tekanan tanah lateralnya. Ya, apa itu? Kalau dinding penahan tanah itu menahan bebannya atau menahan tekanan tanah lateralnya, ya, itu dengan memanfaatkan berat sendiri. Ya, dengan memanfaatkan berat sendiri. Oke. Tapi kalau turap ya itu menahan bebannya atau menahan tekanan tanah itu ya, itu memanfaatkan. Nah, kemarin kan saya sudah bilang ya bahwa karena kita untuk mencegah kelongsoran, maka tekanan tanah yang harus ditahan ya itu adalah tekanan tanah aktif ya, yaitu. Nah, kalau turap ya, tekanan tanah aktif ini ya ditahannya oleh tekanan tanah pasif. Ya, jadi itu perbedaannya ya. Kalau dini penahan tanah ya bebannya ditahan oleh berat konstruksi dinding penahan tanah itu sendiri. Ya, kalau turap yang menahannya adalah tekanan tanah pasif. Nah, sehingga dengan demikian muncullah perbedaan-perbedaan dari yang kalian sampaikan tadi. Ya, contoh bahwa Pak turap itu dari permanen. Turap itu adalah sementara. Jelas. Tadi, di awal ada bentuk konstruksinya ya kan. Dengan dinding penahan tanah mengandalkan berat konstruksi, maka dinding penahan tanah itu dimensinya lebih besar dari turap. Ya, makanya dari beton. Ya, sedangkan kalau turap boleh bisa dari baja tipis ya atau disebut sheet pile. Gitu. Sehingga konstruksinya turap lebih besar dari dinding penahan tanah lebih besar dari turap. Nah, dengan demikian ya maka ya biasanya ya turap atau saya balik. Biasanya untuk yang sementara ya bangunan sementara ya untuk menahan kelongsoran atau perbedaan tinggi yang sementara ya itu lebih efisien menggunakan turap ya itu dibandingkan dinding penahan tanah. Kenapa? Karena dinding penahan tanah kan berat, bongkarnya susah. Ya, gitu. Makanya kalau untuk sementara ya itu bisa menggunakan turap. Tapi apakah turap tidak bisa digunakan untuk Untuk permanen? Bisa. Turap bisa ya. Nah, jadi jangan keliru ya kalau kalian memiliki pemahaman bahwa ini penahan tanah permanen, turap sementara. Itu salah. Yang benar adalah ya bahwa turap bisa permanen, bisa juga sementara. Kalau dinding penahan tanah bisa juga permanen, tapi tidak efektif, makanya tidak digunakan untuk bangunan penahan tanah ya yang sementara. Gitu. Paham ya? Jadi kalau dinding penahan tanah ya
penggunaannya biasanya untuk yang konstruksi permanen, ya. Tapi kalau turap itu bisa permanen dan bisa sementara dan bisa juga digunakan untuk permanen. Oke, ya, bentuk konstruksinya beda tadi. Kemudian ada lagi apa namanya? Apalagi tadi tidak benar itu lagi yang mengatakan bahwa dinding penahan tanah untuk ketinggian yang apa? Beda tinggi yang relatif kecil atau dengan beban yang kecil ya, tapi turap bisa untuk beban yang besar dengan beda tinggi atau dengan beda tinggi yang besar ya gitu. Nah itu juga jangan sampai keliru itu bukan seperti itu ya. Nah biasanya ya kalau untuk yang beda tinggi yang besar ya, itu akan lebih efektif kalau menggunakan turap. Begitu, dan lebih efisien, lebih murah ya, ketimbang kalau bebannya besar atau beda tingginya besar ya, itu menggunakan dinding penahan tanah ya, itu mahal, lebih mahal. Ya, jadi sekali lagi ya, apa yang kalian sampaikan itu ya tadi jawaban-jawaban itu adalah pertama adalah jawaban-jawaban turunan ya, yang tergantung dia itu dilihat dari aspek efektivitas dan efisiensi ya gitu. Nah, sedangkan perbedaan prinsipnya adalah ya sekali lagi saya sampaikan perbedaan prinsip antara dinding penahan tanah dengan turap adalah dinding penahan tanah ya bebannya ditahan oleh berat konstruksi dinding penahan tanah itu sendiri ya sedangkan turap ya itu bebannya ditahan oleh tekanan tanah pasif ya. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang ya kalian harus pahami ya tekanan tanah lateral dalam hal ini tekanan tanah aktif sebagai beban ya, tekanan tanah pasif sebagai penahan yang diperlukan pada konstruksi turap yang nanti kita akan bahas di semester depan ya. Gitu. Padahal tekanan tanah pasif pun harus kalian pelajari juga kemarin pada saat pondasi telapak ya karena tekanan tanah pasif ya pada pondasi telapak ya bisa juga digunakan atau dimanfaatkan sebagai beban penahan gaya horizontalnya ya yang itu sudah kita pelajari atau kita pahami. Baik kalau begitu ya saya lanjut share screen saya ya sudah terlihat ini ya. Jadi pengertian dasar dari dinding penahan tanah ini ya sudah terlihat ya. Sekali lagi saya mohon konfirmasinya dulu ya apakah Betul, Pak. sudah baik Sudah, Bu. ya. Sama. Jadi nah dinding penahan tanah ya ini sama juga dengan turap ya itu sebagai suatu konstruksi ya penahan agar tanah tidak longsor. Kenapa tanah tidak longsor ya? Karena ada perbedaan tinggi dari sisi kanan dengan sisi kiri ya sehingga akan terjadi pergerakan tanah longsor. Nah, kalau tanah itu longsor yang timbul adalah tekanan tanah apa? Tekanan tanah pas aktif ya. Ya, jadi kalau longsor ya terjadi tekanan tanah lateral ya sudah saya jelaskan mekanismenya ya bagaimana tanah itu bisa longsor kemudian timbul tekanan tanah pasif ya pada kuliah sebelumnya ya. Nah, konstruksi ini digunakan untuk suatu tebing yang agak curam atau tegak yang tanpa dinding penahan tebing tersebut akan longsor ya. Jadi memang tergantung dari tanahnya ya. Kalau kita ada membelah tanah ya atau menggali tanah ya itu tergantung sifat tanah. Apakah di situ riskan untuk terjadi kelongsoran atau tidak ya. Nah, di situ perlu dinding penahan tanah ya. Nah, dinding penahan tanah juga digunakan bila suatu jalan dibangun berbatasan dengan sungai, danau atau tanah paya. Iya ya, gitu karena dibuat juga ya kalau kita mau membangun jalan di tepi sungai ya, itu kita juga butuh dinding penahan tanah ya, gitu. Sekali lagi, turap juga bisa
ya, tergantung, ya. Gitu. Jadi justru turap lebih eh, apa, lebih banyak kegunaannya ya dibanding bahan tanah ya gitu. Karena dari sisi efektivitas dan efisiensi justru turap ya. Ya, nanti kita bahas ya bagaimana konstruksi turap ya. Turap juga bisa dari apa di apa namanya dibuat dari beton ya. Jangan bayangkan bahwa turap itu hanya dari kayu ya atau dari sheet pile atau baja tipis ya. Tapi turap juga bisa dibuat dari dinding beton ya. Gitu. Nah, cuma beda prinsipnya tadi dikatakan ya, turap itu dibuat sedemikian rupa sehingga nanti akan timbul tekanan tanah pasif yang menahan beban ya, sehingga turap nggak perlu besar-besar ya. Kalau saya ibaratkan ya, itu kalau dinding penahan tanah itu adalah olahraga sumo atau pesumo ya gitu. Yang badannya ya dia harus kuat kalau mau bertarung ya harus besar ya yaitu. Nah, tapi kalau apa namanya? Kalau turap ya itu ibarat petinju atau pekat karate ya gitu. Dia nggak perlu apa namanya badannya harus besar ya gitu. Tapi yang penting adalah dia ramping ya gitu. Nah, kemudian di sini ya, bahan yang digunakan di belakang dinding penahan tanah tersebut ya atau disebut tanah urugan ya, kita sebutnya backfill ya. Nah, tanah urugan ini sebaiknya dipilih dari bahan lolos air atau tanah berbutir seperti pasir, kerikil atau batu pecah. Ya, nah kenapa? Karena supaya air itu ya kalau misalkan di balik dinding penahan tanah ya tentunya kalau ada turun hujan ya atau ada muka air tanah ya itu harus dialirkan ya harus dialirkan ke bagian yang bawahnya ya sehingga supaya air itu bisa apa air yang di dalam tanah itu bisa mengalir ya itu ke sisi yang lebih rendah ya. Nah, itu maka butiran backfill-nya atau tanah backfill-nya itu harus berbutir ya sehingga air bisa mengalir gitu. Jangan tanah lempung ya. Kalau tanah lempung itu nanti air itu tidak teralirkan ya sehingga dia akan bertahan di situ sehingga apa di belakang apa dinding penahan tanah ya sehingga di situ akan menimbulkan apa menimbulkan tambahan beban yang berupa tekanan air ya ya itu akan menimbulkan tekanan air. Nah, jadi tujuannya itu ya. Kalau backfill-nya kita buat dengan pasir atau dengan tanah berbutir ya, sehingga air akan mengalir. Dia tidak menimbulkan tekanan tanah horizontal kepada atau terhadap dinding penahan tanah ya. Yaitu. Tapi kalau misalkan di situ tanahnya lempung, akhirnya dia tidak mengalir ya, dia mengendap di dalam apa di dalam pori-pori tanah lempung ya, yaitu nah itu akan menimbulkan tekanan air ya yang merupakan beban terhadap beban horizontal terhadap dinding penahan tanah ya. Nah itu uh, kurang efisien ya, tidak efisien ya sehingga nanti kita butuh dimensi dinding penahan tanah yang lebih besar ya. Jika kemungkinan akan terjadi perubahan muka air tanah pada tanah urukan ya atau backfill ini, maka harus diperhitungkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan khususnya. Nah, nanti kita akan masuk ya bagaimana muka air tanah itu kita perhitungkan ya dalam perencanaan dinding penahan tanah. Silakan kalau misalkan ada apa namanya yang ingin bertanya ya langsung diinterupsi saja ya. Langsung diinterupsi saja buka mikrofonnya ya itu jangan raise hand ya itu biar saya langsung respon. Oke. Oke. Nah, di sini contoh penggunaan dinding penahan tanah ya. Nah, kalau kita mau buat jalan nih ya, jalan di sini di tebing ya kan. Akhirnya ya kita harus menggali ya yang sisi kanan ini ya. Kalau ini adalah as jalannya ya,
Itu. Nah, berarti di sini harus digali ya. Nah, dengan adanya digali ini ya, terdapat beda tinggi antara muka kerasan jalan ya dengan permukaan tanah existing ya yang di sebelah kanan ya, sehingga di sini dibutuhkan dinding penahan tanah ya. Nah, sedangkan di sebelah kiri ya ini harus kita timbun ya. Ini bisa dari galian sebelah kanan ya, kita bisa pindahkan ke sebelah kiri untuk menimbun yang tanah sebelah kiri ya. Kemudian ya bisa juga digunakan untuk ke tebing ya, saluran atau pelabuhan ya. Nah, dengan juga ya dinding penahan tanah ya untuk dinding atau untuk saluran ya. Nah, tadi ya gitu bahwa turap juga bisa ya. Nah, cuma ya, gitu kalau kita mau yang dinding penahan tanah juga bisa di sini ya. Tergantung dari tadi prinsipnya ya. Kalau di sini kenapa dinding penahan tanah? Ya, karena dindingnya yang lebih dominan menahan tekanan tanah di atasnya. Sedangkan di sebelah kiri nih, walaupun di sini ada tanah lagi yang akan menimbulkan tekanan tanah pasif ya, itu tidak atau tidak dominan menahan beban di sini ya. Jadi lebih cenderung kalau kondisinya seperti ini kita sebut sebagai dinding penahan tanah. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan dinding penahan tanah ya, itu pada kepala jembatan ya di sini. Kepala jembatan atau pilar jembatan ya bisa juga ya gitu. Ini adalah penggunaan dinding penahan tanah. Adapun penggolongan dinding penahan tanah itu ya itu bisa digolongkan, yang pertama adalah berdasarkan bahan konstruksinya ya. Yang kedua berdasarkan bentuk konstruksinya ya. Nah, kalau berdasarkan bahan konstruksinya ya, itu bisa kita buat dari pasangan batu ya, bisa kita buat dari beton ya, baik dengan atau tanpa tulangan, atau bisa kita susun dari balok-balok beton pracetak ya, yang beton-beton pracetak yang sudah jadi ya, kita tumpuk-tumpuk ya, itu bisa kita gunakan untuk dinding penahan tanah. Nah, pasangan batu ya atau juga tumpukan bronjong-bronjong ya, nanti kita lihat ya, itu juga bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua itu berdasarkan bentuknya. Nah, kalau berdasarkan bentuknya bermacam-macam nih ya, gitu. Kalian bisa lihat di buku saya ya di bab 4 ya. Nah, di sini saya ambil ya, gitu. Salah satunya adalah dinding gravitasi ya. Nah, dinding gravitasi ini seluruhnya ya, kestabilannya ya atau bebannya ditahan oleh berat dinding itu sendiri ya. Jadi sepenuhnya ditahan oleh berat dinding sendiri ya. Bentuknya sederhana dan pelaksanaannya mudah ya. Dan jenis ini sering digunakan apabila diperlukan suatu konstruksi penahan yang tidak terlalu tinggi, karena nanti harganya mahal kalau tinggi gitu ya. Atau bila tanah aslinya baik ya, tanah aslinya cukup baik ya, kita bisa gunakan dinding penahan tanah ya, dan tipe gravitasi ya. Bahan dinding penahan ini dapat dibuat dari beton ya atau pasangan batu ya. Ini yang banyak ya, secara umum digunakan untuk kondisi-kondisi umum ya tadi ya. Pada dinding gravitasi dari beton ya. Nah, karena bentuknya yang besar ya, tentunya tidak memerlukan lagi tulangan ya, gitu. Kalian udah belajar di konstruksi beton ya, tulangan itu ya berfungsi untuk menahan gaya tarik ya, gitu. Nah, di sini tidak diperlukan karena
eh, dimensi atau konstruksi dinding penahan tahanannya cukup masif ya, yaitu tulangan hanya dibutuhkan tulangan minimum ya, tulangan minimum untuk mencegah apa keretakan akibat kembang susut ya, akibat perubahan suhu ya, karena konstruksi beton juga mengalami eh, mengalami kembang susut ya, akibat perubahan suhu ya. Jadi kalau toh mau diberikan tulangan ya, itu hanya tulangan minimum untuk mencegah keretakan akibat perubahan suhu atau kembang susu. Ada lagi yang kita kombinasikan di sini ya, dinding ini yang kita sebut sebagai dinding semi gravitasi. Jadi bukan hanya ditahan oleh dindingnya ya, tapi dibuat bentuknya seperti ini sehingga kalau kita buat tarik dari lurus ya, nah di sini ada berat tanah ya yang di belakang dinding nih ya, berat tanah di belakang dinding ini yang apa? Yang ikut menahan ya. Jadi kalau di sini ada tekanan tanah aktif dari kiri mendorong ya, nah, terus ada beban vertikal, ya, ada gaya vertikal yang menahan, yaitu berat dinding penahan tanah itu sendiri plus berat tanah yang berada di belakang ini, ya, berada di belakang dan di atas ya, gitu sehingga dia menekan ke bawah, ya. Gitu. Dengan perluasan dasar dinding ini dan juga perluasan dasar dinding nih ya ke misalkan ke kiri nih, ini memang nggak begitu signifikan ya gitu. Nah, tapi kalau kita buat juga ini dan nanti ini seperti tanah dinding cantilever nanti kita lihat ya. Gitu. Ya itu dengan perluasan dasar dinding ini penampang dinding dapat direduksi ya. Nah, gitu. Jadi dengan kita buat miring seperti ini ya, artinya apa? Ya, beratnya kita reduksi ya, atau konstruksinya kita reduksi digantikan oleh berat tanah yang untuk menahan ya. Tapi ini juga disesuaikan dengan bebannya. Nah, dinding tipe ini kita sebut sebagai dinding semi gravitasi ya. Nah, di sini ada dinding penahan dengan sisi belakang tegak. Nah, ini ya dindingnya tipis ya dengan menggunakan tulangan ya. Sehingga ini tidak bisa disebut sebagai dinding gravitasi ya, gitu. Karena apa namanya, dia tipis ya, ada tulangan sehingga mungkin ya dinding ini kalau memang dia karena tidak terlalu masif ya, ini tergantung dari tekanan tanah aktifnya di sini ya. Kalau ini kalau terlalu besar ya mungkin dia tidak mampu ya, sehingga ini dinding gravitasi ini ya dengan ukuran yang langsing seperti ini ya. Pertama adalah menahan bebannya nggak terlalu besar ya, tapi juga di sini dibutuhkan tulangan karena kalau konstruksinya tipis ya itu dibutuhkan tulangan agar dinding ini tidak patah ya. Tapi kalau misalkan ya, dinding penahan dengan tulangan akan lebih ekonomis daripada dinding penahan tanpa tulangan. Iya, karena bentuknya bisa lebih tipis ya, terutama untuk dinding yang relatif tinggi. Oke. Nah, kemudian ya ada lagi bentuknya yang dindingnya dibuat miring. Ya, jenis ini terbuat dari beton tanpa tulangan dan cukup baik digunakan untuk dinding-dinding yang cukup tinggi ya. Nah, dia walaupun tipis ya, dibuat miring. Miringnya adalah ke dalam ya, sehingga berat di sini ya, ini ya. Itu kalau misalkan kita lihat titik gulingnya adalah di sini ya. Tekanan tanah aktif ini akan mendorong ke kiri atau berputar akan mendorong kemudian menimbulkan momen ya, menimbulkan momen sebesar berlawanan arah jarum jam ya.
Nah, karena dinding ini adalah titik beratnya ya di sebelah kanan ya, ini bisa menimbulkan momen perlawanan ya, momen yang berlawanan dari tekanan tanah momen akibat tekanan tanah aktif ya, di mana momen ini adalah searah jarum jam. Nah, ini keuntungannya ya kalau dinding penahan tanahnya ya kita buat condong ke dalam atau sisi belakangnya kita buat miring ya. Nah, kemudian apalagi? Nah, di sini kita buat juga ada dinding ya, kita kombinasikan ya, ada konsolnya di sini. Apa tujuannya ya? Tujuannya dengan ada konsol ini kita bisa menaruh di sini ya, di dalam konsol ini itu misalkan pipa ya, apakah pipa air ya atau pipa kabel ataupun apapun ya. Di sini bisa dibuat konstruksi ya di dalam tanah di sini ya, ditahan oleh konsol ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dinding dengan sandaran ya. Ini sama dengan apa yang dibuat miring ya. Jadi dia seakan-akan bersandar ya. Nah, ini biasanya kalau tekanan tanah aktifnya ya itu relatif kecil atau mungkin di sini sebenarnya terjadi tekanan tanah pasif. Nah, karena tekanan tanah pasif ya sebenarnya tidak perlu dinding penahan tanah, tapi untuk lebih amannya di sini dan untuk mengalirkan air ya atau untuk mencegah tanah di sini ya itu tergerus dengan aliran air ya. Nah, sehingga di sini dibuat dinding penahan tanah yang sebenarnya fungsinya hanya untuk menutupi saja ya, agar eee, namanya, lereng ini atau tebing ini ya, itu tidak tergerus ya, oleh aliran air ya. Apalagi kalau di sini ada muka air tanah ya, gitu. Walaupun sebenarnya tekanan di sini cenderung terjadi tekanan tanah pasif yang tidak mendorong ya, tapi di sini ada aliran air ya. Kalau toh muka air tanahnya ya ini harus dibuat dinding dengan sandaran ini ya, seperti itu. Berikutnya adalah, nah ini dia ya, dinding cantilever ya. Nanti kita akan menghitung ya, bagaimana secara perhitungan ya, itu dibedakan dari berbagai jenis dinding ini ya, dengan berbagai bentuk dinding ini ya, untuk perhitungannya kita hanya membedakan dinding dinding gravitasi dengan dinding cantilever ini ya, karena perhitungannya agak berbeda ya. Itu nanti makanya kita akan pelajarin ya. Apa? Nah, dinding cantilever ini sangat efektif sekali ya karena dia membuat dasarnya ini ya diperlebar ya. Nah, dengan demikian walaupun bentuk dindingnya adalah relatif langsing ya gitu, tapi dengan adanya kaki seperti ini tentunya tanah di atas telapaknya ini ya itu ikut menahan ya, ikut menahan tekanan tanah aktif yang bekerja atau yang mendorong dinding ini gitu ya. Nah, dinding cantilever ini bisa dibuat dengan dengan tulangan atau tanpa tulangan, tergantung daripada ininya ya, daripada ketebalannya dan bebannya ya, beban tekanan tanah aktifnya ya, gitu. Bila dinding penahan cukup tinggi, maka tekanan tanah yang bekerja pada dinding cenderung untuk menggulingkan dinding. Untuk itu supaya ekonomis sebaiknya digunakan dinding cantilever. Iya ya, karena dinding cantilever ini sangat-sangat efektif dan efisien ya, eee, untuk menahan yang sangat besar. Ya, nah tadi ya dikatakan bahwa eee makanya untuk beban yang sangat besar hanya turap, tidak ya, dinding penahan tanah juga ya, kalau bebannya besar pun bisa ya, dengan menggunakan dinding penahan tanah tipe cantilever ya. Dinding cantilever ini mempunyai bagian pada dasar yang memanjang di bawah tanah urukan backfill ya. Jadi tanah urugannya ini atau backfill-nya ini itu diberdayakan ya untuk menahan tekanan tanah aktif yang terjadi
ya. Dan berat tanah di atas itu dapat membantu mencegah tergulingnya dinding gitu ya. Kemudian yang berikutnya ya, nah ini yang kita sebut dinding counterfort ya. Jadi ya di cantilever ini ya diberi penyokong-penyokong ya di sini ya, dinding penyokong ya pada jarak-jarak tertentu ya, ya ini pelat-pelat vertikal ya, ini pelat-pelat vertikal ya dari dinding, dari konstruksi beton juga ya. Ini tujuannya adalah ya apa ya, ini apabila ya eh, beda tinggi ini itu sangat besar ya, sehingga nanti dikhawatirkan akan patah. Ini dari sisi konstruksinya ya, sehingga dikhawatirkan dinding ini ya, nih berdiri ini ya, bagian yang berdiri tegak ini ya, kalau ininya besar ya, itu atau beda tingginya sangat besar ya, itu mungkin dibutuhkan yang konstruksinya lebih tebal, kemudian dengan tulangan yang cukup besar ya. Nah, tapi kita bisa juga menstrategikan ya dengan menggunakan plat apa, dengan menggunakan plat-plat penyokong ini ya untuk jarak-jarak tertentu. Jadi tujuannya ini adalah untuk memperkuat atau memperkaku ya dinding cantilevernya ya. Begitu. Jenis ini digunakan untuk dinding yang tingginya lebih dari 8 meter ya, kira-kira seperti itu ya acuannya. Dinding penahan, nah ini dibalik ya, dibalik ya, penyokongnya adalah di sisi luar ya, di sisi luar seperti ini. Ini disebut sebagai dinding buttress ya. Ya, nah lihat di sini ya seperti ini. Ya, itu konstruksinya ya. Jadi kita bisa mendesain ya berbagai macam dinding penahan tanah ya sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kemudian ada dinding penahan khusus ya di samping yang tadi saya berikan ya, ya itu. Nah, di sini. Ini ada dinding ya, dari bronjong ya, dari batu-batuan ini bronjong. Ini biasanya digunakan di puncak ya, di daerah-daerah berbukit ya. Itu kalau kalian jalan-jalan ke puncak ya, tentunya banyak sekali ya menggunakan dinding penahan tanah ya tipe dengan menggunakan bronjong ya. Ini mudah ya dan murah ya gitu. Kemudian yang ini tipe kotak ya. Nah, artinya dinding penahan tanah dia berfungsi berfungsi menahan tanah ya akibat beda tinggi ini, tapi juga dimanfaatkan bisa sebagai terowongan ya, bisa sebagai saluran air dan sebagainya ya. Nah, ini juga bisa sangat efektif ya. Gitu. Jadi kita kombinasikan berbagai fungsi ya dengan dinding penahan tanah ini. Kemudian dinding penahan bentuk Y terbalik ini juga dinding penahan tanah ya. Gitu. Ya, selama tadi ya tekanan tanah aktifnya ini ditahan oleh berat dinding. Gitu. Bisa kita buat seperti ini. Ya, dinding penahan tanah. Jadi jangan konvensional aja dibuatnya biasa rata ya, tapi bisa juga dibuat ini. Nah, ini juga bisa lebih memperkuat ya terhadap cooling. Nah, di sini bisa juga dinding penahan dengan penguatan tanah ya. Jadi kita buat ini kemudian dan nanti apa namanya seperti angkur-angkur kemudian ini diisi tanah ya. Ini seperti cerucuk ya. Jadi kita timbun di sini ya dengan penguatan ya. Ya. Kemudian, nah ini yang sederhana, ya, itu dinding ya dengan menggunakan ini balok ya, dinding penahan krip namanya ya. Gitu. Nah kemudian, nah di sini gabungan nih ya, dinding cantilever dibuat lagi di sini jangkar ya, dibuat agak mendalam sini ya. Nah ini lebih kuat lagi menahan gulingnya. Nah, ini adalah ya dinding penahan dengan pelebaran. Nah, kalian lihat sebenarnya dinding penahan tanahnya ini aslinya ya. Kemudian dikombinasikan dilebarin di sini supaya jalannya bisa lebih lebar lagi ya. Ya seperti ini. Nah, tapi di sini dibuat juga
konsol yang tadi ya. Ini strategi yang baik sekali ya gitu, bahwa kita bisa memperlebar jalan ya, gitu walaupun tebingnya adalah seperti ini ya. Nah, oke, nah itu adalah berbagai jenis dinding penahan tanah yang bisa dijadikan opsi atau alternatif untuk kalian pilih ya kalau kalian merencanakan dinding penahan tanah ya. Nah, di sini bagaimana cara memilihnya ya, gitu. Jadi ya yang perlu diperhatikan adalah atau yang perlu dipertimbangkan adalah dari aspek teknik atau teknis ya, dan aspek ekonomi atau ekonomis, dan sebenarnya ada tambahan dari faktor lingkungan ya, gitu. Ya, kalau teknik itu dari kemudahan eh, pembuatannya ya. Kalau ekonomi dari sisi finansialnya ya, ya kebutuhan biayanya ya. Sedangkan kalau ekonomi lingkungan itu adalah dari dampak lingkungannya ya. Jangan sampai dinding penahan tanah ini ya itu merugikan lingkungannya atau memberi dampak yang negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah itu sifat-sifat tanah asli ya. Itu kemudian makanya dibutuhkan parameter-parameter tanah yang harus kalian ambil ya atau kalian uji ya baik di lapangan ya atau kemudian di laboratorium. Kemudian, nah tadi kondisi tanah urugan ya, tanah urugan seperti tadi disampaikan ya, itu harus berbutir ya dan baik ya, sehingga dibutuhkan untuk bisa menyalurkan air tanah yang atau mengalirkan air ya, yang berada pada di balik dinding ya, gitu. Nah, kemudian tadi juga ya kondisi lingkungan setempat dan kondisi lapangan yang harus diperhatikan. Nah, ini ada sebagai pegangan aja ya, gitu. Walaupun ini nggak bisa dijadikan acuan ya, ini tergantung ya kita harus hitung juga ya, makanya eh, eh, kita bisa buat ya misalkan cantilever ya tanpa penopang di atas 8 meter bisa juga ya, gitu. Tapi apakah efisien ya atau tidak? Nah, ini tergantung ya, harus dicek atau dihitung. Nah, ini adalah sebagai pegangan aja ya kalau kalian nanti ingin merencanakan dinding penahan tanah. Jadi kalau ketinggiannya antara 2 sampai 5 meter ya bisa kalian menggunakan dinding penahan tanah dari pasangan batu atau menggunakan dinding gravitasi ya, dinding gravitasi. Tapi kalau sudah eh, di atas 5 meter ya atau antara 3 sampai 8 meter ya bisa kalian gunakan balok cantilever ya. Kemudian kalau sudah di atas 8 meter atau ya sampai 15 meter ya itu menggunakan plat penopang ya, baik di penopangnya di sisi dalam atau counterfort atau di sisi luar ya itu. Oke, nah ini adalah cara memilih dinding penata. Kemudian selanjutnya, nah prosedurnya nih ya, gitu. Jadi prosedur perencanaannya ya. Yang pertama adalah ya tentukan beban yang dipakai untuk perencanaan. Nah, ya penentuan beban yang dipakai untuk perencanaan ini tidak lain adalah tekanan tanah aktif. Nah, ini penting ya, makanya kalian ini benar-benar nih harus bisa menghitung tekanan tanah. Ya, tekanan tanah aktif. Pertama adalah berat apa bebannya ya. Nah, itu ada berat sendiri dari konstruksi ya yang terdiri dari berat dinding penahan tanah ditambah dengan berat tanah urugan di atasnya yang tadi. Kalau dinding penahan tanahnya cantilever ya ada nah itu juga menimbulkan berat ya. Kemudian yang kedua tekanan tanah. Nah, tekanan tanah ini bermacam-macam ya. Yang kemarin sudah saya berikan apakah bagaimana kondisinya ya gitu. Kalau
permukaan tanahnya miring ya, kemudian nah di sini apakah ada beban luar ya, beban luar itu adalah beban yang berada di permukaan tanah ya, di belakang dinding ya, yang harus ditahan oleh dinding ya. Nah, beban luar itu kan ada beban terpusat ya, ada beban merata. Nah, beban meratanya memiliki jarak dan beban meratanya dengan panjang tertentu ya. Nah, itu udah saya berikan kemarin ya, gitu. Itu semuanya adalah masuk di sini ya, di tekanan tanah aktif ya, kalian harus hitung. Apa ini? Apabila permukaan tanah di belakang dinding akan digunakan untuk jalan raya atau lainnya, maka beban tersebut harus diperhitungkan. Nah, ini dia beban luar ya, beban luar ya, yaitu. Nah, beban lainnya seperti tekanan air. Nah, tadi saya katakan ya, yaitu kalau di mana di belakang dinding itu ada muka air tanah ya, itu kalau kalian tidak alirkan ya, itu kalian harus menghitung tekanan atau tekanan air ya. Nah, tapi kalau dia mengalir ya itu bisa dianggap tidak menimbulkan tekanan air. Nah, tapi yakinkan ya muka air tanah ini mengalir ke bawah ya, kemudian ke bawah atau ke dasar dinding ya, kemudian nanti dipompa ya atau dialirkan ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kalau sudah beban ya, menghitung beban tadi yang semuanya dihitung ya atau direpresentasikan dengan tekanan tanah aktif ya. Nah, baru penetapan jenis jenis penanaman tanah yang akan digunakan ya. Nah, tadi ya bagaimana cara memilih. Itu berdasarkan sifat dan jenis tanah ya, kondisi lereng ya, tingginya, sudut kemiringan, dan besarnya beban yang bekerja tentunya. Oke. Lalu setelah itu kalau udah jenisnya di ditentukan ya, kalian pilih ya, baru nanti kalian menentukan dimensi ya, dimensi awal dari dinding penantang. Ya, kalian dimensi dulu baru nanti berikutnya kita kontrol stabilitasnya. Ya, seperti biasa, stabilitas itu harus aman terhadap guling, ya. Dinding tersebut harus aman terhadap geser, dinding tersebut aman terhadap daya dukung tahan. Nah, berbeda dengan dinding fondasi telapak, ya, yaitu dinding penahan tanah ini ada tambahannya. Kalau dasarnya kalau fondasi telapak ya, itu harus dihitung penurunannya ya. Tapi kalau di dinding penahan tanah tidak perlu dihitung penurunan, tapi adalah kelongsoran lerengnya ya. Jadi dinding penahan tanah harus aman terhadap kelongsoran lereng. Nah, kontrol kestabilan lereng ya terhadap kelongsoran lereng ya. Ini tidak masuk ya di materi kita ya nanti ya, karena itu sepertinya sudah belajar kalian sudah belajar dari di mekanika tanah ya, gitu. Tapi mungkin jika ada waktu nanti kita review ya. Oleh karena itu kalian pelajari lagi ya bagaimana analisis kestabilan lereng ya, gitu. Ya, sepertinya kalian setahu saya ya itu sudah dipelajari di mekanika tanah. Oke, jadi tidak dipelajari lagi di kuliah fondasi kita ini. Jadi bila ternyata tidak stabil atau terlalu stabil ya, itu tidak ekonomis ya, maka di dimensi dinding ya itu harus dirubah sampai diperoleh ukuran yang tepat. Nah, jadi kemudian yang terakhir, apabila dinding penahan tanahnya terbuat dari beton bertulang, ya kita harus menghitung tulangannya, ya, gitu. Demikian juga kalau tanpa tulangan ya kita harus cek keretakannya ya sehingga di situ tegangan beton yang terjadi atau tegangan yang terjadi pada beton ya itu tidak melebihi tegangan izin dari beton itu sendiri.
ya, gitu. Mana beton hanya bisa menerima beban tekan, ya. Nah, oleh karena itu harus ada tulangan minimum ya jika kalian tidak menerima beban momen ya atau beban tarik ya, itu kalian cukup memberikan tulangan minimum ya untuk konstruksi dinding penahan tanah ini. Oke. Baik, itu yang sebagai pendahuluan ya di dinding penahan tanah ya yang bisa saya share ya ke kalian ya untuk pertemuan kali ini. Baik, dan sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak ada yang ditanyakan? Baik, ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada ya, untuk pertemuan kali ini ya, materi saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Minggu ini sepertinya kalian tidak ada tugas ya. Cuma silakan baca-baca saja ya bab 4-nya dinding penahan tanah ya. Gitu. Sekali lagi saya tanyakan, masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Kalau tidak, saya akan sampai di sini. Oke, kalau tidak ada, tolong dinyalakan kameranya. Saya akan screenshot ya untuk dokumentasi ya, walaupun sudah ada di record, cuma saya perlu screenshot ya untuk meyakinkan kehadiran kalian ya. Oke, 1, 2, 3. Screen berikutnya 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Silakan nanti ya kalau kalian mau simak lagi ya, itu bisa dengarkan atau bisa tonton di channel YouTube saya karena ini nanti saya akan upload ya di channel YouTube sehingga kalian bisa kapanpun ya bisa untuk menyimaknya kembali. Terima kasih, salam sehat semuanya ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Apa? Makasih, Pak.